Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali penjelasan mengenai giro ya. Nah, setelah penjelasan sebelumnya mengenai penarikan secara tunai, maka kedua adalah penarikan secara clearing. Nah, penarikan secara clearing dilakukan oleh nasabah dengan cara menerbitkan cek untuk disetorkan kepada seseorang yang merupakan nasabah bank lain. Nah, ingat ya, kalau clearing itu transaksi antar bank. Jadi dengan bank yang berbeda dan menggunakan warkat atau alat atau ada sarananya, misalnya cek ya. Nah, transfer berbeda dengan transfer. Kalau transfer bisa antar bank tapi tidak ada warkat, tidak ada sarananya, alatnya, tidak ada ceknya ya. Nah, contohnya bila Hermawan menerbitkan cek sebesar 4 juta dan memerintahkan Bank Omega agar diserahkan untuk keuntungan seorang nasabah di Bank Lipo. Ya, lihat di sini, Hermawan menerbitkan cek sebesar 4 juta dan memerintahkan Bank Omega agar diserahkan untuk keuntungan seorang nasabah di Bank Lipo. Artinya Hermawan menarik gironya dengan menggunakan cek, ya, untuk diserahkan kepada nasabah di Bank Lipo. Nah, berarti gironya rekening Hermawan akan berkurang. Nah, giro BI kita pun akan berkurang ya sebesar 4 juta. Nah, yang kedua, penarikan dengan amanat ya. Pemberian amanat harus tertulis dan disahkan oleh pejabat yang bersangkutan. Contohnya adalah transfer keluar. Bila Hermawan memerintahkan Bank Omega untuk mendebit rekening gironya sebesar 2 juta untuk dipindah bukukan ke dalam rekening seseorang di Bank Omega cabang Surabaya. Ya. Nah, berarti di sini akan terjadi transfer. Ya, Hermawan memerintahkan Bank Omega untuk mentransfer ke seseorang di Bank Omega cabang Surabaya, ya, beda daerah, tapi masih sama banknya. Maka jurnalnya giro rekening Hermawan akan berkurang karena bank diperintahkan untuk mendebitnya untuk ditransfer ke temannya di Omega cabang Surabaya. Lalu karena ini banknya sama, hanya berbeda cabang saja, maka timbullah akun khusus yaitu RAK, rekening antar kantor cabang Surabaya 2 juta. Ya, itu bedanya. Nah, kalau transfernya antar bank, maka munculnya rekeningnya adalah giro di bank lain. Tapi kalau transfernya bank yang sama, hanya beda cabang, maka munculnya adalah RAK. Nah, RAK ini ya hanya akun sementara. Nanti dia akan nihil atau akan dihapuskan atau akan nolkan sehingga tidak muncul dalam laporan keuangan. Ya. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana menghitung dan membayar jasa giro. Giro kan sama dengan tabungan, ya, hampir mirip dengan tabungan. Ada jasa gironya. Kalau tabungan disebutnya bunga tabungan, kalau giro jasa giro. Nah, perhitungan jasa giro pada nasabah masing-masing bank menggunakan cara yang berbeda. Nah, perhitungan jasa giro biasanya menggunakan saldo harian, bisa saldo rata-rata, bisa saldo terendah, ya. Nah, perhitungan jasa giro dimanapun itu tergantung pada kebijakan manajemen bank, ya. Jadi bisa berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya pun dibatasi pada jumlah saldo minimum. Misalnya yang diberikan jasa giro hanya yang memiliki saldo 1 juta ke atas. Ya, sementara yang di bawah 1 juta, 0 sampai 1 juta tidak diberikan jasa giro, ya. Nah, untuk bunganya pun bisa menggunakan bunga tunggal dan bunga bertingkat. Kalau bunga tunggal menggunakan satu jenis suku bunga, ya. Kalau menggunakan bunga bertingkat dihitung secara berjenjang atau bertahap, ya, berdasarkan ketentuan masing-masing bunga untuk tiap jumlah tertentu. Nah, kita masuk ke contoh misalnya. Ini adalah bunga bertingkat. Ya. Misalnya untuk saldo giro 0 sampai 5 juta itu jasa gironya 0%. Sementara 5 sampai 20 juta dapat 4%, 20 sampai 50 4,5%, 50 sampai 100 5% dan 100 juta ke atas 6%. Nah, berdasarkan asumsi di atas, maka jasa giro untuk suatu rekening kalau saldonya 75 juta
Nah, jika dihitung menggunakan bunga tunggal, itu berapa jasa gironya? Nah, asumsinya saldonya 75 juta. Maka kita lihat di sini 75 juta berada di sini ya. 50 sampai 100 juta. Nah, berarti 5%. Kalau menggunakan bunga tunggal, maka 75 juta dikali 5% dibagi 365 hari. Ya. Karena sama dengan 10.272. Ini bunga untuk sehari karena kita membaginya untuk per hari ya. 5% ini untuk setahun. Jadi kalau kita mau menghitung bunga untuk per bulannya tinggal dibaginya 12 ya. Kalau ini untuk harian. Nah, sementara kalau menggunakan bunga bertingkat, nah ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya ya. Saldonya misalnya 75 juta, maka yang pertama adalah, nah kita lihat batas atasnya ya. Batas ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Nah, 20 juta ya dikali 4% ya. Lalu 50 juta dikali 4,5%. Nah, hitung, ini baru 20 tambah 50 baru 70. Sementara tadi saldonya 75. Masih ada 5 juta lagi ya. 20 kali 4%, 50 kali 4,5%. Nah, yang 5 juta kali 0%. Yang tadi batas atas ini 5 juta adalah 0%. Nah, maka dibagi 365, nah jadi ini kita dapatkan bunga harian atau jasa giro harian. Nah, ini kita jumlahkan, didapatlah jasa giro hariannya 8.356. Kalau kita ingin mengetahui jasa giro dengan bunga bertingkat secara bulanan, ini dibagi 12, dibagi 12 bulan, dibagi 12 bulan. Nah, ini kita bisa bandingkan, dilihat dari sudut pandang bank, mana yang lebih menguntungkan. Nah, jelas bank akan memberikan jasa giro yang lebih kecil kepada nasabah. Bank akan menggunakan sistem bunga bertingkat karena lebih kecil ya, lebih hemat bank membayarkan bunga kepada nasabah ya. Nah, berikutnya adalah contoh lain ya. Ini adalah rekening koran Tuan A ya, ada setor tunai tanggal 1, tanggal 6, tanggal 15 dan tanggal 20 ya. Ini adalah mutasinya atau rekening koran atau mutasi transaksi Tuan A ya, selama bulan September. Nah, ada beberapa metode perhitungan jasa giro ya. Pertama menggunakan saldo terendah ya. Nah, kalau dari saldo terendah gampang, tinggal lihat saja dari sini mana saldo terendahnya. Nah, berada di 80 juta. Nah, 80 juta misalnya asumsinya bunganya adalah 12% per tahun tunggal. Nah, maka kalau menggunakan metode saldo terendah cukup 80% dikali 12%. Ya, kalau ingin mengetahui bunga jasa bulanannya, maka dibagi 12 bulan. Ya, atau 12% untuk 1 tahun dibagi 12, maka 1 bulan itu 1% dapat bunganya. Maka jasa giro untuk 1 bulan adalah 1% kali 80 juta sama dengan 800.000. Itu jasa gironya. Nah, atau metode kedua menggunakan lamanya pengendapan dana. Ya. Nah, dilihat untuk saldo 100 juta itu pengendap dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Nah, dilihat dari transaksi pertama ke transaksi berikutnya. Transaksi pertama tanggal 1, ada transaksi berikutnya lagi tanggal 6. Nah, berapa hari pengendapnya ini untuk saldo yang 100 juta ini? Nah, 5 hari. Nah, berarti 12% kali 5 dibagi 365 kali 100 juta sama dengan 164.000 ya. Nah, kenapa dibagi 365? Karena ini satuannya hari, lama mengendapnya itu adalah dalam hari ya. Nah, lalu transaksi berikutnya ada terjadi tanggal 6 ke tanggal 15. Nah, dari tanggal 6 ke 15 ini mengendapnya berapa hari untuk saldo 80 juta ini? Ya, 9 hari. Berarti 12% kali 9 per 365 hari kali 80 juta 200